Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, selamat pagi. Renungan kita hari ini Sabtu 22 April 2023 dengan judul Saat Tuhan Menuntun Saya. Ayatnya di dalam Yeremia 31 ayat 13. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Mari kita melihat kembali pilar-pilar monumental yang mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan lakukan untuk menolong kita dan menyelamatkan kita dari tangan si perusak. Mari kita selalu mengingatnya dalam pikiran kita, semua kelembutan yang telah ditunjukkan Allah kepada kita, air mata yang telah Dia hapuskan, rasa sakit yang telah Dia ringankan, kecemasan yang dihalaunya, ketakutan yang dihilangkan, kebutuhan yang dicukupi, berkat yang dianugerahkan. Melihat semua yang ada di hadapan kita memperkuat kita dalam melewati sisa perjalanan hidup kita. Kita tidak dapat menolak untuk tidak melihat ke depan kepada kesukaran dan konflik yang akan datang. Namun kita dapat melihat apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ulangan 33 ayat 25. Ujian tidak akan melebihi kekuatan yang akan diberikan kepada kita agar dapat menanggungnya. Maka mari kita lakukan pekerjaan kita persis di tempat di mana kita mendapatkannya. Percaya bahwa apapun yang terjadi, kekuatan yang kita miliki sebanding dengan ujian yang diberikan. Dan kelak pintu gerbang surga akan dibukakan agar anak-anak Allah dapat masuk, dan dari bibir sang raja ucapan ini akan sampai ke telinga mereka bagaikan musik merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, kita tentu sangat bersuka cita di saat ini kembali kita dapat mengingat bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa. Dan lewat renungan ini menjadi satu kekuatan dan juga penghiburan bagi kita. Allah kita sangat menyadari dan mengetahui bahwa kita berada di tengah-tengah kedukaan di dunia ini. Duka cita selalu menghimpit kita, bukan oleh karena faktor kematian yang kita lihat bagi manusia, tetapi hidup kita sendiri pun selalu dipenuhi dengan tantangan, diperadabkan dengan cobaan-cobaan. Dan tatkala kita menyadari bahwa kita jauh daripada Tuhan, dan pada saat kita menyadarinya, itu mendukakan hati kita. Saudaraku, Tuhan pun mengetahui dan melihat itu, sehingga Dia janjikan bahwa sesungguhnya kita memiliki kekuatan yang diberikan oleh kuasa-Nya. Dia akan selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan umat-umatnya, sebanding segala tantangan cobaan yang kita hadapi dengan penyertaan Tuhan melalui tuntunan dan kuasa-Nya. Dan bila mana kita berserah kepadanya, maka tentu kita mampu melewatinya, sehingga pada saat pengharapan yang sesungguhnya Yesus datang, maka kebahagiaan itu menjadi bahagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh termulialah Engkau ya Bapa. Kami mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan, karya Tuhan lewat penciptaan yang sudah menjadikan kami, dan juga ya Bapa, di dalam keberdosaan kami sebagai manusia, Engkau datang melalui Yesus Kristus untuk menjadi korban tebusan dan memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Tuhan, walaupun kami sementara hidup di dunia ini, Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau menuntun kami Bapa dalam menghadapi segala tantangan,
problema kehidupan kami, dalam satu rencana keselamatan untuk menjadi satu proses supaya iman kami dikuatkan dan karakter tabiat kami disempurnakan untuk serupa seperti Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa, kami tetap menaruh harapan kepadamu sehingga janji sesungguhnya akan menjadi bahagian kami. Itulah menjadi harapan dan kerinduan kami. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami secara pribadi, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga dan dalam perhimpunan bersama dengan umat-umat Tuhan dalam gerejamu. Biarlah ya Bapa, kami dapat bersatu dalam menyampaikan misi pekabaran Injil dan untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu ya Bapa. Berikanlah selalu kesehatan, berikanlah kekuatan dan juga kecukupan dalam kehidupan dan roh kesetiaan untuk bisa melayani Engkau. Demikian juga sukacita untuk melihat anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka ya Bapa, ada di dalam Engkau. Dan kami berdoa dan berharap, dan kasih Tuhan juga menjadi bahagian orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Ada yang sudah terpisah dalam kehidupan mereka dengan orang-orang yang dikasihi dalam kehidupan keluarga anak-anak mereka. Tetapi Tuhan akan melindungi mereka senantiasa. Panjang umur, kesehatan Tuhan pertambahkan. Demikian juga Tuhan mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam kesulitan, kesusahan. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan berkat-Mu bagi mereka. Semoga hari ini menjadi hari yang membawa sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.